Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, Bu. Kali ini kita bertemu lagi pada materi yang baru, yakni materi program linier. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Dinda Kori Wahyuni, Hadir, Bu. Ajeng Fani Yustina, Hadir, Bu. Aulia Karoma, Hadir, Bu. Iin Siregar, Hadir, Bu. Khairun Nisa, hadir Bu. Nur Asliyah, Hadir, Bu. Nur Aida, Hadir, Bu. Rizky Amelia Pasaribu, Hadir, Bu. Wilda Husna. Hadir, Bu. Nah, ada lagi yang belum Ibu panggil namanya? Baiklah, jika sudah semua hadir, berarti kelas kita ini akan lebih semangat ya kan mengikuti pembelajarannya. Sebelum mulai pembelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada anak-anak, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kan kita mempelajari materi program linier ya kan. Jadi Ibu ingin melakukan pendekatan itu pendekatan scientific. Jadi yang Ibu memberikan pemahaman, kalian yang melanjutkan pemahaman dari Ibu itu. Ya kan? Sebelumnya Ibu telah membagikan materi pembelajaran kita beserta link pembelajaran di Google Classroom maupun di WhatsApp grup kita. Itu sebagai alat dan bahan kita untuk menunjang pembelajaran pada hari ini. Langsung saja Ibu akan menjelaskan sedasarnya mengenai program linier ini. Baiklah, lihat share screen dari program linier ini ya. Nah, udah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Pak, Bu. Nah, dari awal kita menjelaskan mengenai program linier, pengertian program linier. Program, kita tahu tambah nih dengan kata linier. Jadi apa tuh program linier, ya kan? Suatu penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep pertidaksamaan linier. Itu adalah pengertian dasar dari program linier. Dalam penyelesaian persoalan program linier ini adalah pemahaman dalam pembuatan grafik pertidaksamaan linier, yaitu penentuan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, saat kita telah menginjakkan kaki saat pembelajaran program linier ini yang menggunakan pertidaksamaan, kita sudah dahulunya liniernya, ya kan? Lanjut share screen-nya. Nah, jadi yang pertama kali yang kita ulang ingat lagi itu adalah persamaan garis. Karena dalam membuat satu penyelesaian masalah program linier, kita membutuhkan persamaan garis. Nah, persamaan garis melalui satu titik X1, Y1 dengan gradien M adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini satu titik ya. Selanjutnya,
Nah, kalau yang dia melalui dua titik, X1, Y1, dan X2, Y2, dia pakai persamaannya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, dia titiknya di garis itu ada 2. Ya kan? Titik di garis yang ini dia ada 2. Jadi, ini ada 2 ya kan? Nah, makanya itu. Dia 2 titik. Oke, ingat ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau persamaan garis lurus yang memotong sumbu X, dia kalau X itu berarti Y sama dengan 0, di titik B, 0. Dan memotong sumbu Y, dia X sama dengan 0, di titik 0, A adalah X per B ditambah Y per A sama dengan 1. Atau bisa kita tuliskan persamaannya itu AX tambah BY sama dengan A dikali B. Nah, ini dari penyederhanaan yang ini. Oke? Oke, lanjut. Nah, bukti ini tadi itu bisa kita lihat dari penjelasan yang saya bilang tadi itu hanya penyederhanaannya aja, dapatlah AX tambah B sama dengan A kali B. Nah, kalau dengan menggunakan persamaan 2 yang di atas yang melalui 2 titik, dia seperti ini. Nah, kalau dia persamaan garis B0, X1, Y1, dan 0A, X2, Y2, dia jadi Y kurang 0 per A kurang 0 sama dengan X kurang B per 0 kurang B. Lanjut. Nah, inilah dia kalau disederhanakan lagi dari persamaan yang di atas di slide sebelumnya. Jadi Y per A sama dengan X dikurang B per minus B. Jadi minus BY sama dengan A kali X dikurang B. Begitupun seterusnya hinggalah terbukti hasilnya AX tambah BY sama dengan AB. Nah, itu bisa kalian lebih jelaskan lagi di file-file yang udah Ibu berikan. Selanjutnya. Nah, ini dia kalau dua gradien sama apabila dua garis saling sejajar. Nah, tahu kan sejajar itu gimana? Ini sejajar. Ya kan? Itu adalah sejajar. Jadi dia M1 sama dengan M2. Nah, tapi kalau dia tegak lurus, tahu kan tegak lurus? Nah, kalau tegak lurus itu gradiennya itu sama dengan -1. Jadi M1 dikali M2 itu sama dengan -1. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh persamaan garis di bawah ini ya kan, gambarnya ini seperti yang terlampir di PowerPoint itu. Dia di situ diketahui tuh ada dia titik 0,2, ada titik 1,0, ada titik 3,0. Nah, ya kan? Itu kan yang pertama kali kita lihat kalau dia tegak lurus itu kayak mana? Nah, kalau tegak lurus itu dia H1 dengan H2. Dia tegak lurus membentuklah sudut siku yang ini ya kan. Nah, membentuk sudut siku-siku. Ya kan? Nah, dia melalui titik 1,0. Kalau garis H1 itu yang melintang itu dia melalui 30, titik 30 dan 02. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah persamaan garis H1. Dia menggunakan rumus apa, ya kan? Nah, rumus apa yang digunakannya? Itu adalah rumus X per B ditambah Y per A sama dengan 1. Di mana X-nya tadi berapa? X-nya tetap X, di yang mana B-nya itu berapa? 3. Berarti X per 3 ditambah Y per 2 itu sama dengan 1. Nah, biar lebih gampang, semua itu dikalikan 6. Dapatlah persamaan garisnya itu Y sama dengan minus 2 per 3X ditambah 6. Mungkin kalau perjalanan menuju Y-nya sama dengan segitu, itu bisa kalian jabarkan sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu adalah persamaan garis H2. Nah, kita tahu tadi yang H2 itu Ibu bilang dia tegak lurus, ya kan? H1 dan H2 itu tegak lurus. Sehingga kalau gradiennya dikalikan M1 dikali M2 itu sama dengan -1. Nah, ya kan? M1 sama dengan -2 per 3. Nah, maka M2 sama dengan berapa? 3 per 2. Kenapa 3 per 2? Didapat dari -2 per 3 dikali M2 sama dengan -1. Nah, dapatlah M2-nya itu sama dengan 3 per 2 itu melalui titik 1,0. Selanjutnya.
Nah, dapatlah tadi itu kan tahu kita gradien M2 itu berapa. Kita masukkanlah ke rumus aslinya. Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Nah, Y dikurang 0 sama dengan 3/2 dikali X dikurang 1. Nah, Y sama dengan 3/2 dikali X dikurang 1. Berarti 2Y kita kalikanlah, yaitu Y sama dengan Y dengan 2. Berarti 2Y itu sama dengan 3X dikurang 3. Nah, persamaan garis H2 kita dapatlah. Dia adalah 3X dikurang 2Y sama dengan 3. Nah, begitulah jalannya kenapa dapatlah persamaan garis H2 itu. Selanjutnya, nah, ini adalah menentukan sistem pertidaksamaan linier. Untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier ini, Ibu rasa langkah-langkahnya bisa kalian baca sendiri dari gambar garis AX tambah B sama dengan C, lakukan uji titik. Selanjutnya, substitusikan persamaan, AX tambah B lebih besar sama dengan C. Lalu, jika benar, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik tersebut dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, jika salah, titik tersebut bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kita harus melakukan uji titik. Lanjut. Tanpa melakukan uji titik, himpunan penyelesaian pertidaksamaan dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, di mana garis membagi bidang menjadi 2 bagian. Untuk A lebih besar dari 0 dan B lebih besar daripada 0. Nah, kalau dia A-nya lebih besar daripada 0, itu dia AX ditambah B lebih kecil sama dengan AB. Kalau dia B-nya itu pasti dia mendalam satu menjorok. Nah, ya kan? Yang kayak gini. Ini mendalam, ini menjorok. Ya kan? Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya dia udah dapatlah itu ke dalam sama menjoroknya yang seperti slide selanjutnya itu, kita harus mengetahui itu dia itu lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, dia ini selanjutnya adalah A lebih kecil daripada 0 dan B lebih besar daripada 0. Nah, dia kurva dari bilangannya itu pasti terbalik. Karena apa dia terbalik? Karena A-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kalau dia lebih kecil daripada 0, pasti dia mendekati ke 0. Kalau dia lebih besar daripada 0, dia menjauhi 0. Ya, itu aja lebih ringannya kata-katanya, ya kan? Oke, selanjutnya. Nah, dia untuk A lebih kecil daripada 0 dan B lebih kecil daripada 0. Nah, dia pasti kurvanya berbentuk terbalik dan dia berbeda arah dengan yang sebelumnya. Karena dia satu mendekati 0, sama-sama mendekati 0. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 6, 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa di sini dikatakan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0? Itu dikarenakan suatu himpunan itu dia pasti lebih besar daripada 0. Biar lebih besar daripada 0, biar kita mengetahui itu garis bilangannya itu gimana bentuknya. Oke, untuk X dan Y elemen bilangan real. Nah, kita pasti tahu tuh X dan Y harus elemen bilangan real. Oke, yang pertama, langkah pertama seperti yang udah dijabarkan, gambarkan persamaan 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Baru buat garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jika titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0, berarti dia 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Nah, begitupun dia kalau sumbu Y. Jika X sama dengan 0, 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Nah, didapatlah koordinat itu 3,0 dan 0,2. Selanjutnya. Nah, ini langkah kedua. Gambar persamaan 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Pertama kita harus buat dulu garis persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 8, ya kan? Sama juga langkahnya dengan yang di atas, dapatlah koordinatnya 2,0 dan 0,4. Selanjutnya.
Nah, ini adalah gambarnya. Daerah yang diarsir menunjukkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Nah, dari mana nih kita dapat ini? Daerah arsirannya, ya kan? Daerah arsirannya ini didapat dari yang kita cari titik potongnya. Kalau dia lebih besar daripada 0, dia menjauhi 0. Kalau dia lebih kecil dengan 0, dia mendekati 0. Nah, dapatlah dia hasilnya daerah himpunannya seperti yang diarsir tersebut. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, ujilah titik 0,0. Titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6, 4x tambah 2y lebih kecil sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Maka 0,0 merupakan anggota himpunan penyelesaian. Selanjutnya, nah, ini adalah tambahan. Titik potong 2 persamaan adalah substitusikan persamaan 1 dan 2. Nah, ini tahulah ya kan, kayak mana metode substitusi yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, dapatlah dia Y1 dan dapatlah dia X-nya itu 1,5. Selanjutnya, nah, ini adalah nilai optimum. Ya, nilai optimum itu maksimum dan minimum dalam daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan nilai optimum dalam daerah penyelesaian dapat ditentukan dengan menggunakan metode titik pojok, titik ekstrim, atau garis lidik. Nah, contohnya seperti yang sudah terlampir, 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6, 4x tambah 2y lebih kecil sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 untuk x dan y elemen bilangan real. Tentukan nilai optimum untuk A dan B, di mana x, y elemen R. Selanjutnya, nah, tadi kan kita udah dapat tuh berapa titiknya kan. P-nya itu berarti 1,1, ya kan? Selanjutnya kau. Ya udah, kita tinggal masukkan aja lah itu nilai-nilainya 1,5 dengan 1. Nah, dari situ kita dapat nilai maksimum dari A itu sama dengan 6 dan minimumnya adalah 0. Kalau nilai maksimum dari B itu adalah 10 dan minimumnya adalah 0. Nah, sekian dulu pembelajaran dari kita mengenai materi program linier ini. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Rasa semuanya sudah jelas ya. Untuk pemahaman lebih lanjutnya, lebih memperdalamnya dari mana dapat hasil-hasil yang telah kita jelaskan tadi, bisa dilihat di link YouTube dan PT maupun modul yang telah Ibu berikan di Google Classroom kita, di ruang diskusi dan WhatsApp group. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan berikan di Google Classroom atau WhatsApp group ya, anak-anak. Oke. Baik, Bu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, coba seseorang memberikan kesimpulannya, pengertian dari program liniernya saja. Apakah ada? Kalau enggak, Ibu tunjuk aja ya orangnya. Kopi coba beri pengertian dari program linier tersebut. Saya, Bu. Ya. Program linear itu adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasnya berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Itu, Bu. Oke, pintar. Terima kasih ya, Kori. Sama-sama, Bu. Pertanyaan ini untuk menutup. Siapa yang mau? Jadi, apalah rumus dari gradien? Nah, coba. Siapa yang... Dibuka-buka juga nggak apa-apa. Kan hasilnya ya.
Saya, Bu. Oh, siapa itu? Rumusnya Kori, Bu. Oke, Kori. Jawablah, Kori. Apa kau? Rumusnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, pintar. Baiklah. Ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup untuk hari ini. Kita akan memasuki materi baru untuk selanjutnya. Silahkan pelajari buku kita agar lebih cemerlang nanti saat minggu ke depan kita berjumpa kembali. Untuk sebelum Ibu menutupnya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Oh iya, Ibu lupa. Silahkan kerjain tugas yang Ibu berikan. Hanya 2 soal saja di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.